Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Kang Imam Sibaweh serta para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan kami dalam kajian rutin kitab tafsir Jalalain yang dalam kesempatan hari ini akan melanjutkan pada pertemuan sebelumnya masih dalam surat Al-Baqarah. Untuk hari ini akan berlanjut ke ayat 16. Oke. Bagi pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah, langsung saja mangga kepada Kang Imam Sibaweh untuk melanjutkan kajian tafsir kitab Jalalainnya. Mangga. Terima kasih kepada Kang Haris yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membicarakan kajian keilmuan yang berkaitan dengan kitab tafsir Jalalain. Ayat pada minggu yang lalu kita berbicara terkait dengan orang-orang munafik. Nah sekarang perilaku orang-orang munafik. Di ayat 16 17 itu berkaitan dengan perilaku orang-orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika utawi mengkonon man iku alladzina wong akeh istaru kang pada amri tuku sapa man ad-dalalata ing kesasar bil huda kelawan agama Islam, bil huda kelawan petunjuk. Ai istabdaluha tegese pada amri ganti sopo man ing dolalah bihi kelawan bil huda wa makanu lan ora ana sopo man iku muhtadina oli pituduh kabeh fima ing dalam perkara fa'alu kang lakoni sopo alladzina sopo man ing ma. Nah ini jadi ini ayat ceritanya ini orang yang menjual kesesatan, ngedol kesesatan, ngedol dolalah dengan petunjuk agama. Jadi wong kang ngejual lamunan secara jelas kah iki wong ngedol ayat Gusti Allah. Nah, iki wong-wong kang mengkene iki perilaku munafik iku. Wong-wong kang ngedol dolalah dengan petunjuk, menyesatkan dengan petunjuk. Iki wong-wong kang beli bakalan dagange oleh untung. Wong-wong kang mengkene iki wong kang beli bakalan oleh petunjuk. Ning apa kang mereka lakoni
Ya, iki lamunan wong ngajak-ngajak mengatasnamakan agama. Nah, iki kan. Nah, ngajak-ngajak mengatasnamakan agama padahal beli mengatasnamakan agama. Nah, mengatasnamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini bahaya. Nah, kalau terjadi pada saat ini, ya ini luar biasa. Dan memang tampaknya geliat ke arah sana sudah terjadi. Ya, orang secara wurud, hayya 'alas shalah. Itu kan wurudnya kan dari Nabi itu kan seperti itu. Kemudian diplesetkan kepada persoalan jihad, hayya 'alal jihad. Itu sudah di luar wurud, ya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Orang ngajak sholat kok ngajak jihad, ya itu kan tidak ada relevansinya dengan persoalan wurud, ya. Karena kalau wurud itu hayya 'alas sholah, tidak ada wurud sampai kepada hayya 'alal jihad. Itu nggak ada, ya itu plesetan itu sangat tren sekarang itu. Padahal itu ya tidak ada hayya 'alal jihad, itu nggak ada, ya. Itu orang-orang yang mengatasnamakan agama. Padahal itu sebenarnya mengatasnamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ini, nah kalau di ayat ini korelasinya ini. Ulaikal ladzina ishtaru dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya. Mereka itu orang-orang yang menjual kesesatan dengan agama, dengan petunjuk, ya. Mengganti amri ganti wong-wong mau iku ning dolalah kelawan huda. Ya itu kan berarti kan menyesatkan. Ya. Kalau misalkan di Al-Fatihah itu ada istilah an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kalau orang yang dimurkai oleh Allah itu menurut tafsir, banyak tafsir, yang dimaksud dengan al-maghdub itu adalah orang-orang Yahudi. Kemudian yang dimaksud dengan waladdallin itu adalah orang-orang yang Nasrani. Nah, kalau ini, ya ini Nasrani tidak, Yahudi tidak. Nasrani tidak, Yahudi ini lebih berbahaya. Ya, mengajak kebaikan, ya Pak Halim, mengajak kebaikan padahal niatnya tidak baik. Ya. Jadi kita ini harus kontrol berpikirnya itu harus rasional. Ya, gitu. Apa sebabnya, latar belakangnya, kronologisnya, peristiwanya seperti apa, sehingga orang beraninya melakukan ajakan yang tidak ada wurudnya. Gitu kan, tidak ada wurudnya, wurud itu maksudnya sampai kepada Rasulullah, tidak ada, gitu, ya, itu kan bahaya. Mereka fama rabihat tijaratuhum, dagangan mereka itu tidak untung, ya, dan mereka tidak akan pernah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma kanu muhtadin, ya, kan rugi Pak Alim, ya, itu. Masaluhum kamazalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Ya. Masalum utawi sifate alladzi ay siftum tegese sifate alladzina fi nifaqim ing dalam munafike alladzina. Iki sifate wong-wong munafik iku kama zalil ladzi istauqada naro, kaya dene padane wong kang ngurubaken sapa alladzi, ya, naro ing geni, ya, seperti orang yang membuat cahaya atau menyinari, ya, dengan cahaya. Falamma adha'at ma haulahu, mangka falamma adha'at mangka ing dalam sumangsane padang apa ner,
ma ing perkara haulau kang ana ning kiwe tengene alladzi binurihim kelawan cahayane alladzi ya wa tarakaum lan ninggal sapa Allah ing alladzi fi dzulumatin ing dalam piro-piro kegelapan la yubsiruna hale ora pada bisa ningali sapa alladzina sapa man wong munafik. Jadi wong-wong kang mengkono iku seperti lamun gambarane kayak iki. Masalum kama masalil ladzi istaqada qadanaru gambarane memberikan cahaya tapi kayak lilin. Ya, memberikan cahaya tapi dheweke gak beli mendapatkan cahaya. Ya. Ya kayak lilin menyinari sekelilingnya tapi dheweke beli bisa memberikan kemanfaatan untuk dirinya. Dia terbakar oleh dirinya sendiri. Ya, itu. Iku wong munafik. Ya. Sifate wong munafik iku kaya ngurubaken ning geni. Ya. Ketika murup ning sekelilingnya, ya, dengan cahaya toli ninggal, maksudnya kan mati kon ning sekelilingnya mau di dalam kegelapan. Toli berarti kan beli katon dari iku gambaran. Sehingga apa? Sehingga wong-wong kang menggenen iki wong-wong kang rugi. Kira-kira lamunan beramal ke awake dewek ya beramal ya kanggo wong sejenya anak manfaate awake dewek ya manfaatin awake dewek ya itu kan mengkonon. Jadi wong-wong munafik iku ya orang yang jare dewek isi ngupai cahaya tapi cahaya belum bisa memberikan cahaya bagi dirinya sendiri kan itu. Sehingga rugi wong mengkononku. Mulane pribadi Walin. Ya contohnya lilin. Ya lilin itu memberikan cahaya tapi beli bisa manfaat ning awake dewek. Ya manfaatnya kanggo wong sejen. Begitu mati ya kelesek wis. Ya itu. Jadi blena monggon blena kira-kira lamunan manfaat ning awake dewek manfaat ya. Ning wong sejennya manfaat ya. Ning sekelilingnya yang manfaat sehingga beli mati kelesek sewise mati kelesek beli bisa memberikan cahaya. Nah kira-kira kan awet kira pengen ini ya kira-kira memberikan cahaya kanggo awake dhewe kanggo wong-wong kang sekelilingnya kanggo wong kang sekitare. Nah itu kembali manik bahwa persoalan kemunafikan ini bukan hanya terjadi di masa lampau bahkan sampai sekarang pun juga terjadi. Sehingga apa? Kita harus hati-hati dengan kelompok-kelompok seperti itu. Walane anak kelompok yang disebut sebagai kelompok fundamentalis dari ini. Anak kelompok yang disebut sebagai kelompok inklusif, anak kelompok yang disebut sebagai kelompok eksklusif, anak kelompok yang disebut kelompok modernis, anak kelompok yang disebut kulturis, anak kelompok yang disebut esoteris. Pirang-pirang bu. Lamunan dijelaskan siji-siji kaya-kaya kan 20 menit peragat nih. Ya istilah mau bedingin ya. Enggak moga-moga manfaat setitik demi setitik kita membawa manfaat buat awak kita ya, buat awak badan saya sendiri. Badan nasihate awake dewek badan ya. Badan iki awakku mesi ben nelangsa kira-kira aja nelangsa badan. Ya kalau nasihate awake dewek ya. Manfaatnya syukur-syukur manfaat kan Kang Haris, syukur menggawa Pak Alim, menggawa Pak Herman, syukur-syukur manfaat. Kan alhamdulillah beli Pak Herman, Pak Alim ya kabeh ya kita kan ngerongokan kabeh muga-muga manfaat kan mengkonon ya. Wis semono dingin barangkali ada yang ditanyakan Kang Haris, mangga. Amin amin ya rabbal alamin, moga-moga manfaat. Terima kasih Kang Imam atas pemaparan dari kajian kitab tafsir Jalalain. Dalam pertemuan kali ini masih dalam surat Al-Baqarah ayat 16 dan ayat 17, 2 ayat ya, nggak apa-apa, yang penting kita rutin seminggu sekali kita akan mengadakan pertemuan seperti ini secara langsung di media sosial. Sebenarnya pertanyaannya tadi sudah dijawab oleh Pak Imam. Masalah konteks kekinian yang memang ada beberapa kelompok yang menjual agama demi
kepentingan kelompoknya. Ini saya tidak menyebutkan kelompok siapa, ada beberapa kelompok atau banyak kelompok yang memang kadang mengatasnamakan agama. Atau ada lagi yang misal yang travel umroh, itu kan mengatasnamakan agama, tapi tujuannya sih untuk mengeruk keuntungan pribadi. Sampai sekarang mungkin sudah dikasuskan, kasihan jamaah yang pengen umrohnya akhirnya tidak bisa berangkat. Ada lagi yang penanaman investasi korma di mana gitu, itu juga menjual agama, juga mengatasnamakan agama, tujuannya untuk kepentingan pribadi. Dan masih banyak lagi, hanya berbungkus pakai jubah, pakai sorban, pada percaya akhirnya. Nah, menghadapi hal-hal seperti itu bagi masyarakat awam, bagaimana cara supaya kita mengetahui bahwa itu tuh berkedok agama, bahwa itu tuh tujuannya bukan tujuan demi kepentingan agama, tapi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Nah, itu bagaimana cara mengetahui bahwa memang hal-hal itu tujuannya memang hanya untuk menjual agama saja? Mangga Kang Imam. Oke, ini pertanyaan yang luar biasa, yang kekinian ya. Bagus ya, ini saya tunggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Dan ini penting ya. Ya kalau saya hanya bersifat saran atau anjuran ya. Yang paling penting itu adalah dalam hidup ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afiyata wal ghina, misalnya gitu kan. Ya. Itu kan ya Allah, mohon berikan saya petunjuk. Ya. Allahumma inni as'alukal huda, berikan petunjuk, berikan ketakutan, ketakwaan, wal ghina, berikan kekayaan. Ya itu kan berdoa. Itu yang pertama, yang penting. Jadi kita kalau melangkah, ya, sebelum melangkah kita berdoa terlebih dahulu dengan hati kita, ini cocok apa enggak gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita mohon petunjuk kepada Allah ya, agar langkah kita itu selalu mendapatkan ridho dari Allah, langkah kita itu selalu mendapatkan keselamatan dari Allah, selamat dunia akhirat selamat ya. Itu kan begitu ya, mendapatkan agar tidak terjebak dalam persoalan kehidupan yang seperti labirin ya. Kehidupan ini seperti labirin loh. Oke ya, kita lanjut. Yang kedua ya, kalau kita mau serius ya, kita harus cross check sumbernya dulu. Satu, siapa yang membawanya, ya, siapa yang menginformasikannya ya. Kemudian kalau perlu kita datangi langsung ya, ke seperti apa keadaannya, bagaimana situasinya, itu kan penting ya. Sehingga kita tidak buta gitu ketika ada informasi. Dan orang itu terkadang terjebak oleh informasi yang tidak akurat ya, atau istilah sekarang namanya hoax ya, hoax itu. Makanya kita harus betul-betul menelaah dan mengkaji persoalan itu supaya tidak terjebak oleh hoax ya. Itu bahaya karena orang itu banyak sekarang itu, korban hoax itu banyak ya, korban hoax itu banyak, sehingga kita ikut-ikutan, terutama di media sosial ya. Paling di media sosial ini ada informasi ya kejahatan ya, seperti ini sih, atau ada narasi yang indah bagus, tapi itu ternyata ada misi-misi yang tidak baik ya. Itu banyak seperti itu, makanya kita harus hati-hati itu. Jadi kita harus cross check keakuratan data itu, terutama orang-orang sekeliling, tanyakan sekitarnya seperti apa kondisinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan manfaat. Barangkali ada yang ditanyakan lagi atau cukup? Ya, cukup. Terima kasih Kang Imam atas penjelasannya. Jadi kalau ada hal-hal baru atau hal-hal yang aneh yang kita dapatkan dari media sosial
alangkah lebih baiknya kita tabayun. Yang pertama ya, betul Kang Imam. Yang kedua berdoa. Yang ketiga tentu saja bertanya kepada orang yang lebih mengerti, ke kiai kita, ke guru ngaji kita. Betul Kang Imam? Itu lebih enak seperti itu. Jangan menyimpulkan sendiri, jangan langsung nge-share postingan-postingan yang gak jelas kebenarannya. Kalau sudah jelas nggak jadi masalah. Itu pertemuan pada kajian rutin hari ini. Terima kasih kepada Kang Imam atas waktunya, dan terima kasih juga kepada para pemirsa budiman yang saya hormati. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Oh ya, Pak Ali, Pak Herman, terima kasih juga sudah ikut menghadiri walaupun tidak tampil di sini. Nanti kapan-kapan ikut tampil di sini ya. Oke, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.